Istilah suaranya lebih jelas ya. Maaf ya, yang ini kliponnya sebetulnya lowbat. Sambil sholawatan aja ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ini di pabrik Changsin namanya, di Karawang. Hampir ke rumah. Di mana rumahnya? Insyaallah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini tuh, lihat kemana, kiri lagi. Nama anak bayi cewek atau cowok? Koko gede di Bogor, kuliah dan pesantren di Bandung, jadi insya Allah tiasa Sunda. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ada jemaahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Atau enggak cukup sampai sana. Ya, ini di pabrik. Pada mau ngaji. Guru abdi miring Gusti kasawargi. Sallallahu ala Muhammad. Lebih keras lagi semuanya. Belum hamil nggak dosa, maksiat baru dosa. Istri Nabi ada yang lama hamilnya, tapi karena ujian itu, kepahitan itu ujungnya dua, untuk gugurin dosa dan ninggiin derajat. Ya. Kalau ada yang bilang kok belum hamil gara-gara ada dosa, ya kita dosa pasti punya, dan yang paling baik dari pendosa itu adalah yang selalu bertobat. Ya udah, kita arahin jadi tobat aja. Walaupun mungkin cara orang ingetinnya nggak baik ya, tapi ya udah, kadang hinaan yang membuat kita sadar diri lebih baik daripada pujian yang bikin kita lupa diri. Gak apa-apa. Kenapa kan yang sip 2 nanti ngaji lagi ya, mudah-mudahan semua sip bisa ikut. Amin, semoga anaknya jadi anak yang soleh.
Tuh, masih ada suaranya nggak? Lobet ini, yang ini udah merah. Ya Rasul salam salam alaika ya Rabbi salam alaika alaika Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih sahabat subscriber. Istilah ini ada tanya jawab atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Nanya apa? Mic-nya nyampe emang? Nanya apa? Panitia ada tanya jawab atau tidak? Hah? Hah? Satu, ya udah silakan. Bebas, Ustaz, pilihin aja, Ustaz. Yang wajahnya paling menderita aja, Ustaz. Nggak bisa masalahnya lebih berat gitu, Teh. Jadi boleh satu karyawati boleh bertanya ke Koko. Iya. Ada di mana? Oh, ada yang berdiri kok di tengah. Siap, saya Ya, mangga. Oke. Berikan tepuk tangan, Dok. Insya Allah. Kalau suaranya kita bentar lagi udah maghrib ya. Lihat nanti kalau jawabannya pendek panjang mah paling dibatas nyampe jam berapa ya? 5:30 lah ya. 17.35 lah paling. Iya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suaranya hilang berarti teleponnya mati ya, habis baterai ini. Udah kedap-kedip. Saya Eka dari Line 23 Kating, Klence. Ya, mangga Teteh. Koko, sebelumnya saya mau tanya. Mangga. Saya bekerja ini kan karena suami saya meninggal. Innalillahi. Semenjak suami saya meninggal itu, saya kan jadi harus mengurusi anak sendiri. Terus yang tinggal sama saya itu ibu, anak saya dua-duanya perempuan. Iya. Cuman sama ibu dan sama adik perempuan juga. Iya. Dulunya saya sempat sampai 3 tahunan itu tuh memang benar-benar menutup diri, nggak mau dekat sama laki-laki kok. Iya. Tapi di saat saya nggak dekat sama laki-laki itu, benar-benar gimana ya? Kayaknya tuh saya cuma keluar ke teras aja gitu, orang tuh pandangannya tuh udah negatif pada gitu ke saya. Iya. Nah kemudian saya memang ada yang apa ya, masalah saya itu kembali. Saya itu terima dia bukan karena emang pengen nikah, tapi memang karena saya itu pengen kayak ada tameng gitulah yang melindungi. Betul, kalau kayak gitu saya bagaimana kok? Karena keluarga saya memang saya tinggal di rumah perempuan semua, dan semenjak itu memang saya jadi keluar rumah itu nggak ada ibu yang judit, nggak ada yang apa gitu. Udah nikah berarti? Belum, sayanya belum siap. Ya. Kalau kayak gitu gimana hukumnya? Baik, Yang Bisi. saya sadar sih saya salah. Tapi Ya, kalau udah, sudah dijawab. Lingkungan itu saya dipandang kayak orang itu pada takut gitu loh. Takut mungkin ya hal yang negatif. Padahal kan saya nggak
Iya. Ya, baik. Kayak gitu aja. Iya, Terima baik, kasih. Isu. Mohon jauh ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, aslinya nggak rugi dipandang buruk tetangga itu. Rugi itu kalau dipandang buruk sama Allah. Akhirnya tetangga pada suka, nggak ada yang julid lagi. Aslinya juga kita nggak tahu, bisa jadi julidnya pindah tempat ya. Yang tadinya kelihatan jadi nggak kelihatan, tadinya kedengeran jadi nggak kedengeran. Tapi kalau naudzubillah akhirnya tetangga suka tapi dengan cara yang bikin Allah nggak suka, nah ini kan kebalik ya. Kalau memang tujuannya untuk menjaga kemuliaan diri dan dianya juga bismillah mudah-mudahan soleh betulan, maka dia juga pasti ngajak ke situ untuk ke arah pernikahan. Karena tidak ada saluran di dalam syariat untuk menyalurkan perasaan laki-laki dan perempuan yang memang kecuali dengan menikah. Sebetulnya hukum dasar menikah itu sunnah. Tapi setiap orang bisa berubah hukumnya. Ada bagi orang ada yang jadi wajib, tinggal kita ngurus. Ada orang seperti Imam Nawawi, beliau memilih gak menikah, tapi karyanya banyak sekali. Benar-benar aktif dalam ilmu, nulis kitab, ikut kajian ilmu sehari 12 kajian. Kalau lagi nggak nulis kalau lagi nggak ikut kajian berarti beliau lagi nulis kitab, nulis ilmu. Benar-benar aktif. Ratusan kitabnya. Padahal usia cuma nyampe 45 atau nyampe 48. Kalau karyanya dibagi dengan jumlah umurnya, seperti satu hari menghasilkan 4 lembar karya tulis baru. Coba bayangin. Sedangkan nggak mungkin kan lahir langsung nulis. Berarti kan ada proses belajarnya dulu. Tapi seproduktif itu. Beliau memilih nggak menikah karena memang aktif di dakwah. Dan sanggup menahan syahwatnya beliau. Kalau misalnya ada nanti orang sanggup untuk menikah, duitnya ada, ilmunya ada, dan juga nggak punya kemampuan untuk menahan, mohon maaf, urusan ke arah syahwatnya, maka ya bisa jadi menikah wajib bagi dirinya. Nah ini harus dipertimbangkan, silakan. Tapi itu dia paling penting adalah bukan baik di hadapan makhluk, tapi baik di hadapan Allah. Lagian kalau kita hidup benar, lurus, jaga aurat, banyak berbuat kebaikan, orang tahu kita kegiatannya kalau nggak kerja ngaji, orang juga mau mikir buruknya gimana, ya. Apalagi setiap kali ketemu orang ngerasain kebaikannya, tetangga ada masalah selalu kita yang nolong duluan, ya. Julid kok ada yang julid? Ya selevel Nabi pun ada yang julid sih. Apalagi kita yang tidak sempurna seperti Nabi. Jadi ya baiknya masih gimana? Kalau memang ngerasa tujuannya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, halalkan atau tinggalkan. Udah itu lebih baik. Ya, bismillah. Halalkan atau tinggalkan. Ya, kalau ngerasa memang ya sudah, saya sanggup nahan syahwat tanpa suami pun saya bisa hidup untuk ngurus anak. Ya udah berarti jaga jarak, jangan sampai kayak begitu. Jangan ya punten ya. Ya ada hubungan yang nggak boleh ya. Bismillah gitu aja. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan Allah jaga dari fitnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? So gimana? Mic-nya di mana tadi? Ya. Hah? Oh iya, udah mau maghrib teh, punten. Karena katanya tadi harus foto dulu. Mau tanya jawab atau foto-foto? Tuh foto sana. Ya udah. Kalau gitu saya kembalikan dulu kepada Ustadz MC kita untuk ke sesi selanjutnya. Oh langsung doa. Kita doa dulu ya. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Allah pasti mendengar. Ingat, perhatikan. Doa itu selagi doanya baik pilihannya cuma 3 teh. 1 dikabul. Kalau nggak dikabul gimana kok? Dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi, harusnya ketipu nggak jadi. Kalau tetap kena kepleset, kena musibah gimana kok? Dihapuskan dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu. Mungkin ada yang mintanya jodoh, mintanya naik jabatan, mintanya naik gaji, tapi belum terkabul dan masih ngerasain ada masalah hidup, maka dosa-dosanya berguguran. Bisa jadi pulang udah nggak bawa dosa. Ya. Jadi yang penting tadi doanya doa yang baik. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Yang belum mendapatkan lunas hutangnya, lunasi hutang-hutangnya yang berkahi kami ya Allah. Ini kami hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa tanpa-Mu ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan kami mengurus urusan kami sendiri tanpa Engkau tolong ya Allah. Sehatkan kami, berkahi keluarga kami, berkahi hidup kami, anugerahkan hati kami hidayah, mudahkan kami untuk taat, jauhkanlah kami dari maksiat, selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat salah atau dosa, dan jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima. Sayangi orang-orang yang kami sayang ya Allah, orang tua, pasangan, anak-anak. Kami harus bekerja ya Allah, tidak mungkin 24 jam dengan mereka, tapi Engkau yang maha menjaga ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, terima amal solehnya, hapuskan dosa-dosanya, izinkan kami menjadi pahala jariah bagi mereka. Anak-anak kami pertemukan dengan orang-orang baik, guru, sahabat, lingkungan yang membuat mereka tambah dekat denganmu ya Allah. Dan selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat, dan mudahkan kami dalam berbuat ketaatan. Ya Allah, berkahi tempat kami bekerja ini ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bahagia hingga wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami kesadaran dunia ini sebentar ya Allah. Dan tidak mungkin seumur hidup seluruh keinginan kami jadi nyata ya Allah. Tapi dengan sabarnya kami menghadapi ujian darimu ini ya Allah, jika bisa menjadi surga-Mu, anugerahkan kami kesabaran yang luas ya Allah. Kalau mungkin kami kelak masuk surga, kami yakin bukan karena ibadah kami yang segitu-gitu. Salat kami 1000 rakaat, ibadah kami terbatas. Tapi kalau sabar kami menghadapi dunia, Engkau ridho ya Allah, maka jadikan itu pahala kami untuk pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan sebagai hamba yang Kau ridho. Hamba ridho dengan apapun takdir-Mu ya Allah. Anugerahkan kami hati yang lapang, anugerahkan kami hati yang luas. Jadikan kami hamba-Mu yang sibuk bersyukur daripada mengeluh ya Allah. Jadikan kami hamba yang terus ingat dengan karunia-Mu, sibuk mensyukuri yang ada daripada memikirkan yang tidak ada. Ya Allah, izinkan kami sekali lagi kelak pulang hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami dari wafat dalam keadaan husnul khatimah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana. Anugerahkan negeri kami ini juga keselamatan ya Allah. Anugerahkan pemimpin dan wakil rakyat yang takwa kepada-Mu, dan jadikan kami masyarakat yang layak ditolong oleh-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terima kasih banyak ya. Kalau ada kebaikan semuanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Dan jika ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafin, tolong dinasihati. Mudah-mudahan kita tidak cuma kumpul di sini, tapi telah juga dikumpulkan di surga. Di sini. Kenapa? Yang buku nanti di sana ya. Katanya yang udah ikut beli ini sekaligus harus foto bareng dan juga tanda tangan. Tanda tangannya